balik deui geuning teh. Balik deui ka dia ya. Banyak ka kiri deui teh. Amin ya Allah ya Rabbi Pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2016, lebih kurang jam 14.00 WIB, di wilayah hukum Polsek Parigi telah terjadi bencana alam berupa angin puting beliung yang mengakibatkan 6 dusun di 2 desa mengalami kerusakan, terutama rumah-rumah penduduk. Berdasarkan hasil kajian, angin puting beliung yang terjadi merupakan dampak fenomena La Nina. Ya betul, jadi kami sebetulnya secara feeling juga sudah ada ya, dan tapi juga ini ada informasi dari Pusdalop kami ya. Ada nanti gambarnya bisa diperoleh bahwa ini sumbernya dari Lapan yang menggambarkan bahwa akan terjadi arus angin ya yang kuat. Setelah kejadian bencana alam tersebut, Kapolres Ciamis memerintahkan kepada seluruh anggota merapat ke tempat-tempat atau lokasi-lokasi yang terkena bencana. Sudah sepantasnya kita bahu-membahu tolong-menolong pada saudara kita yang saat ini sedang mengalami musibah. Ada beberapa puluh rumah yang juga kena tertimpa pohon ya. Ada yang rusak berat, ada juga yang rusak sedang, ada yang rusak ringan, seperti itu kan. Nanti kita melakukan pengecekan juga di posko karena udah didirikan posko. Ayo, ayo. Ini sedang ngangkutin ini asbes untuk pemasangan di sana yang kena bencana itu, yang kena angin puting beliung kemarin. Jadi rencana hari ini dengan masyarakat bersama-sama untuk melaksanakan renovasi rumah-rumah yang rusak. Ya kan 78. Yang tilu-tilu. 78 tapi tilu. Oh iya 88 benar. Berapa lembar Pak? Udah berapa lembar? Baru 80 ya. Balik lagi. Yang mobilnya nggak kuat. Oh ya udah nggak apa-apa, nanti ya dibalik lagi mobilnya nggak apa-apa ya. Jangan sekaligus. Ya. Yang penting selamat sampai ke tujuan. Oke, silakan. Ya betul Pak. Ayo ikut sana ayo. Kita sempat berbicara dengan seorang penduduk yang juga rumahnya kena bencana, yaitu tertimpa pohon. Ini yang kena tertimpa pohon ini rumah Bapak, Pak? Ya, yang sebelah sana ya Pak ya? Itu yang bagian mana yang kena Pak rumahnya Pak? Hah? Asbesnya udah diganti kemarin Pak. Oh, asbesnya ya? Iya. Karena itu terus Pak tadi juga itu kena. Setelah rumahnya tertimpa pohon, ya tetap tinggal di rumah atau pergi ke rumah saudara? Ya tetap di rumah Pak. Masih bisa di rumah ya? Berarti yang kena yang bagian belakangnya aja ya Pak ya? Kita merasa sedih ya, merasa sedih juga merasa kasihan terhadap seluruh penduduk ya, seluruh masyarakat yang kena bencana pada saat itu. Tidak berpikir panjang, semua bahu-membahu ya, semua ikut membantu. Ini yang menimpa salah satu rumah warga Pak, yang di dusun Bojong Selawe ya, sama dengan masyarakat untuk membersihkan kayu-kayu yang menimpa rumah warga yang ada di sini. Kondisinya rata-rata seperti itu ya, rumah sebelahnya juga kerusakannya ya, akibat tertimpa pohon. Ini salah satu rumah yang kena kemarin angin puting beliung ini ya, salah satunya ini. Kerusakannya ya atap yang bagian atasnya ini kan sampai hancur seperti itu ya kan, tertimpa sama pohon ini. Ini kan kalau langsung dipotong ya bisa mengakibatkan nanti tertimpa ke genteng rumah, bisa rusak. Jadi harus dipotong satu-satu dulu kan. Potong kecil-kecil dulu, nanti setelah habis yang kecil-kecil kan, baru dipotong secara ini dari bawah supaya menghindari kerusakan yang lebih parah terhadap rumah itu gitu. Maksudnya gitu kan.
Pada saat itu kita langsung bergeser ke sebelah utaranya. Ini rumah-rumah ibu, Bu? Iya. Waktu kejadian kemarin ibu ada di rumah? Tidak ada lokasi, saya di jalan habis pulang dari Tasik. Nggak ada orang di rumah, sedang kosong rumahnya. Oh, menemukan seorang ibu juga dengan anaknya, itu semuanya habis rumahnya. Gimana Bu pas nyampe rumah tahu? Ya gimana ya? Gemeter ada, susah juga ada. Banyak yang dirasa dah. Tidak bisa lagi ditinggali sehingga kita sangat merasa kasihan. Untuk kejadian ini angin puting beliung ada di sini nggak? Ya? Lagi di sekolah. Lagi di sekolah, yang ada tinggal di rumah siapa? Kakak Kakak. Berapa orang di rumah tinggalnya? 4 orang ya. Semuanya tidur di tenda. iya. Semuanya tidur di tenda karena rumahnya udah itu ya. Sebelum kejadian kan sama anak bisa ngobrol gitu ya Bu ya, bisa Iya. mungkin belajar apa. Sekarang dulunya gimana tuh? Gimana ya? Gimana ya, belajar sementara aja di sana. Banyak jenuh sekarang mah, banyak susah. Tersentuh hati saya merasa sedih, apalagi anaknya masih kecil ya, tidak bisa lagi tinggal di rumahnya, sama sekali tidak bisa ya karena semuanya rusak. Wah, dengan kejadian ini, dengan Ibu kena bencana kejadian puting beliung kan Ibu ya kemarin ya, nah, harapan Ibu seperti apa? Kan rumah Ibu udah rusak ini kan, harapannya seperti apa? Ya gimana ya? Merasa ngeri juga gitu. Ya, terus? Ya gimana? Barangkali ada bantuan. Luncur ke TKP. Siap, 86. Kak, balik deh ke ini. Balik deh ke dia ya. Banyak akhirnya deui teh. Amin, ya Allah, ya Rabbi, astagfirullah. Pada saat itu kita langsung bergeser ke sebelah utaranya. Wah, dengan kejadian ini, dengan Ibu kena bencana kejadian puting beliung kan Ibu ya kemarin ya. Nah, harapan Ibu seperti apa? Kan rumah Ibu udah rusak ini kan, harapannya seperti apa? Ya gimana ya? Merasa ngeri juga gitu. Ya, terus? Ya gimana? Barangkali ada bantuan. Semuanya itu tanpa pamrih ya, tidak mengharapkan apa-apa. Yang kita inginkan bisa masyarakat segera pulih kembali, rumahnya mudah-mudahan nanti bisa kembali normal. Walaupun sekarang masih dalam tahap pelaksanaan, belum semua rumah yang bisa kita perbaiki. Ya, mudah-mudahan ke depan bisa semua terlaksanakan dan akan bisa bagus kembali. Yang kita khawatirkan nantinya takut terjadi lagi sehingga ada kayu-kayu yang sekitar situ juga terpaksa kita bersihkan dengan tujuan tidak ingin terjadi yang kedua kali. Cuaca masih belum mendukung ya, masih sangat jelek sehingga kita kalau ada pohon juga yang kira-kira menurut kita akan membahayakan, sudah koordinasi dengan pemiliknya, terpaksa kita lakukan penebangan. Dalam hal ini kami tidak memilih-milih ya, mana aja yang paling dekat, yang bisa kita laksanakan, yang bisa kita kerjakan, kita berusaha untuk membantu. Buah mana? Bang, itu bakal tinggal di tadi ya, Yang mana tuh buah? Yang depan rumah ini? Boleh. Kami tidak ahli untuk motong itu, tapi karena kita merasa jiwa kita merasa tersentuh ya, kita berusaha untuk melakukan pemotongan dengan alat seadanya. Setelah itu langsung melaksanakan bantuan kepada masyarakat.
sana caranya Pak, biar naik 2 orang anggota situ. Ada juga yang genteng jatuh ya, kemudian kita coba untuk memperbaiki kembali. Dipakulannya Pak? Iya. Kela-kela. Ya bisa dibilang cukup berbahaya, karena kami bukan ahlinya. Tapi ya bagaimana kita merasa tersentuh, ingin segera mungkin rumah-rumah penduduk ini bisa bersih, bisa kembali normal. Setidak-tidaknya kayu yang ada di atas itu tidak membahayakan lagi kepada penghuni rumah seperti itu. Itu semua kita bahu-membahu, ini saya rasa sudah kita kerjakan mungkin sehari sampai 3 hari ini, tapi belum selesai. Kita masih tetap melaksanakan pertolongan. Sebelum kejadian bencana angin puting beliung di Parigi, beberapa hari sebelumnya juga terjadi di wilayah Kabupaten Pangandaran, bencana banjir. Akses utama menuju Kabupaten Pangandaran tidak bisa dilalui karena patah. Jembatan Putra Pinggan yang berada di Kabupaten Pangandaran ini menghubungkan antara Kecamatan Pangandaran dengan Kali Pucang, dan ini merupakan jembatan satu-satunya yang menghubungkan Kabupaten Pangandaran dengan Kota Banjar. Ini amblas sejak Minggu malam lalu. Kejadian yang terjadi yaitu jembatan ambruk antara perbatasan Kali Pucang dengan Pangandaran. Kondisi awalnya jembatan ini kemungkinan Pak dari adanya kerusakan tiang jembatan dan di bawahnya air dan terkena pipa PDAM yang putus. Sehingga menyebabkan tiang penyangga jembatan itu tergeser karena endusan air. Tiang penyangga yang pertama ini. Ya, itu kan mungkin karena awalnya itu udah kena erosi air, udah terlalu lama. Mas, ini kan tahun 79 pembuatan jembatan ini. Kebetulan pas pipa PDAM ini patah menghantam ke itu, dibarengi dengan kekuatan air yang turun dari sana. Pipa PDAM ini begitu itu kan langsung membelit gitu Mas. Ya, jadi seolah-olah ini kena beban dari kehantam dari pipa PDAM ini. Betul, itu orang-orang arahkan. Ayo. Pengaruhnya kepada masyarakat. Nah, terutama masalah jalur-jalur transportasi jelas terhambat. Ini tuh barang-barang sembako yang dari arah Kali Pucang maupun Banjar yang akan di-drop ke pasar Pangandaran, Mas. Pak, sakedap ka dia. Iya di mana? Ya, Pak, ngajemput, Pak. Ngajemput barang itu ka dianya. Nah, seperti gini Mas contohnya gitu ya. Nah, bawaan-bawaan itu gimana? Ya. Ibu. Mana, Pak? Ganti itu nggak apa-apa, Mas. Kalau mau naik motor itu. Kamu biar motor. Dijemput, Pak. Kena becak. Dijemput, kena becak. Jatuh kenapa, Pak? Pasir. Pasir. Lagi apa? Lagi jalan. Ya. Akibat dari bencana ini kita itu memerlukan capluk seperti ini dan memerlukan pasir, sehingga kalau pada waktu hujan itu mengakibatkan jalan itu licin. Jadi kita himbau kepada masyarakat yang melintasi jalur ini, terutama yang menggunakan kendaraan roda 2 maupun jalan kaki, harus berhati-hati. Atas inisiatif dan prioritas dari Bapak Bupati,
segera secepat mengambil alih untuk jalan inisiatif atau alternatif supaya segera bisa dilalui dan diperbaiki. Sementara ini mungkin Bapak bisa melihat sendiri material cabluk, kalau orang sini menyebutkan cabluk dan batu untuk jembatan alternatif. Waktu yang diperlukan untuk pembuatan jembatan darurat itu diperkirakan kemarin 1 bulan. Untuk pembuatan jembatan yang aslinya ini belum ada kepastian. Harapan kami juga segera mungkin dilaksanakan perbaikan supaya transportasi, masalah perekonomian dan lain sebagainya yang dari Pangandaran maupun dari Kalipucang bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan masyarakat. Meluncur ke TKP. Siap, 86.